Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 12 saham sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ada ASI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 ENTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,59% ke harga 6.954 dan transaksi saat ini ada di 10,6 triliun. Langsung saja ke teknikalnya, IHSG bertahan di atas resisten yang sekarang jadi support, yang mestinya ini jadi support level psikologis 6950 dan dia rejection. Jadi kondisi seperti ini harus aman, besok harus hijau. Kalau misalnya besok dia koreksi ke arah, mungkin ya besok koreksi jebol 6920, minggu depan Seninnya jebol lagi, dia akan retest trendline downtrend, pola symmetrical triangle-nya ini, dan mungkin kalau menurut saya kalau dia besok sampai minggu depan arahnya bawah menguji trendline downtrendnya ini di sekitaran persimpangan jalan ini 6860, ya udah siap-siap pola dead cat bone dan terjadi koreksi September histori bulanan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi seperti ini gambarannya. Tapi kalau menurut saya untuk IHSG turun dalam di September, misalnya terjadi koreksi bener ya, kalau nggak ada sentimen yang apa-apa dari luar, aman-aman aja harusnya ya maksimal kalau dia koreksi 6750, 6760. Tapi kalau tiba-tiba nggak tahu ada cerita apa, sentimen dari luar yang cukup besar, dia koreksi mungkin maksimal 6650. Itu kalau ke 6500, 6550 kemungkinan nggak, maksimal 6650. Itu pun kalau ada sentimen dari luar. Kalau dalam negeri aja kemungkinan IHSG ya 276 ini aja ya. Tapi kan sekarang karena ARB sudah simetris, IHSG itu bisa aja turun-turun dalam. Ya, sekarang kan nggak bisa dijaga seperti 7%, 15%. Jadi bisa aja histori sebelum-sebelumnya dia turun, pernah juga nih dia turun 2%. Nih kalau dia turun 2% ya sangat mungkin. Jadi ya maksimal di sini ya. Tetap akan konsolidasi. Ya pasti semestinya habis itu ada potensi teknik rebound dulu ya, bertahan habis itu koreksi lagi ya. Maksimal menurut saya ya 6650 itulah koreksinya. Kalau itu terjadi, tapi misalnya skenarionya besok kembali rebound, ya udah skenario awal yang arahnya 7100 itu ada peluang ke sini arahnya. Seperti ini ya. Dan seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup di harga 6400 terkoreksi 1,91%. Langsung saja ke teknikalnya, ASCI agak rawan nih kalau lihat gambarannya ya, saya gambar ulang aja. Nah ini kan supportnya 6400, ini juga ada resisten minor di 6600. Nah seperti ini ya, kelihatannya juga hari ini dia turun dengan volume besar, tapi bisa jadi itu volume buying power karena dia sempat jebol 6400 terus ditahan. Ya, tinggal lihat besok kalau IHSG rebound, mestinya ICE rebound juga. Peluang besar sih nutup gap, tapi karena ini sudah sinyal kurang bagus, hati-hati kalau ICE jebol 6350. Walaupun memang ada support minor di EMA 200-nya di 6225, ya masih bisa turun. Untuk ICE peluang besar ya double topnya ini atau pola cup handle-nya ini, neckline-nya ya bisa ke 5800. Turunannya berapa nih? Kalau dihitung ya dari harga sekarang 9%, 10%. Kalau IHSG turunnya sekitar 2-3%, 4% ya mungkin aja. Ya, yaitu menurut saya maksimalnya. Tapi kalau Bapak Ibu bingung bagaimana sih cara average down-nya di harga berapa, Bapak Ibu bisa join di komunitas Burnet Trader. Pilih yang pro trader. Di YouTube tuh ada videonya cara average down saham-saham berfundamental bagus. Itu, jadi bisa gabung dan join, dan nanti Bapak Ibu tahu gimana caranya. Bisa dipakai di semua saham yang berfundamental bagus. Bagaimana cara average down saham-saham finance, karena beda ya saham-saham finance dengan saham-saham umum. Nah bisa di situ tonton kalau Bapak Ibu tertarik untuk
tahu cara bagaimana saya average down saham-saham berfundamental bagus. Ya, jadi seperti itu. Untuk ICE aman-aman aja, harusnya di 6.400 nih, mudah-mudahan bisa nge-swing atas. Kalau ISG-nya kembali rebound besok, ICE masih berpeluang potensi ke 6.600. Jadi ya ada potensi upside 2%, 3% ya lumayan lah kalau mau ditektokin. Seperti itu untuk ICE. Langsung saja ke saham kedua. Ada auto yang ditutup di harga 3.190 menguat 2,9%. Langsung saja ke teknikalnya. Auto lagi konsolidasi, cuman kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang ya kurang ideal, apalagi melihat ISG-nya yang sudah agak-agak rawan antara mau rebound atau koreksi lanjutan. Jadi bisa aja dia balik arah. Apalagi volumenya kecil ya. Kalau Bapak Ibu kemarin belinya di 3.050, 3.060 ya bisa dekat-dekat support 3.000. Kalau sudah di atas ini ya kurang ideal lah. Tapi kalau ISG-nya besok rebound dan mengarah ke 7.000 mungkin 50 atau 7.100 minggu depan, auto masih berpeluang nge-swing atas, targetnya 3.600-an. Naik berapa persen nih? 13% agak berat sih, tapi ya dia kan pernah juga naik dalam beberapa hari. Ya dapat 5-8% kalau ISG nge-swing atas itu lumayan lah. Tapi kalau Bapak Ibu beli harga sekarang, stop loss-nya juga dalam. Kalau nggak mau pakai stop loss, saya maunya beli kalau dia turun saya mau average down. Ya Bapak Ibu bisa join di komunitas Borneo Trader. Bisa tonton di situ. Pilih yang pro trader ya. Seperti itu untuk auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1.840, terkoreksi 1,86%. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS kalau menurut saya ini agak lemah ya. Kalau ditarik tren atasnya ini semenjak Mei 2023, kalau saya lebih suka menunggu IMAS ini di 1.500 kalau ke situ ya. Bukan saya pastikan dia ke situ, belum tentu juga, tapi lebih menarik kalau dia nge-swing bawah dulu ke area 1.500, EMA 200-nya diuji, dan dulunya itu adalah resisten kuat dari semenjak 2019, 4 tahun yang lalu. Menarik dia retest dulu bawah ini, terus baru mantul, akhir tahun bisa nge-swing atas. Kalau sampai 2.300, 2.400 kan makin oke tuh, potensi upset 43%. Menarik kan? Risknya kecil aja tuh. Kalau dikasih ya apakah link 5% lah, 4% cut loss saja, maksimal 7%. Tapi apakah dikasih ke situ? Tapi kalau melihat tren jangka pendeknya memang dia koreksi volumenya kecil. Level psikologis kemungkinan besar mungkin bisa aja mantul dari 1.800 karena dia pernah mantul dari 1.800. Tapi kalau menurut saya dia sudah membentuk lower high sebelumnya di 2.500, kemudian mungkin ini bisa dipakai juga Agustus 2023, 2.120 dan ini di 1.980. Ya ini semestinya sudah sinyal dia itu gagal menembus karena juga menurut saya, pandangan saya secara teknikal yang saya biasa lakukan, ya IMAS itu level psikologisnya di 2.000, di bawah itu lemah. Tadi masih arahnya peluang besar walaupun belum pasti 1.500 untuk IMAS, kecuali tiba-tiba nggak tahu ada sentimen apa besok atau minggu depan dia kembali ke atas 2.000 dengan catatan nggak turun dari 1.800. Seperti itu IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 344, terkoreksi 2,27%. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS menurut saya juga hindari dulu, dia itu ada potensi arah 320, apalagi besok melanjutkan ke penurunan. Tapi kan dia koreksinya volumenya kecil aja tuh. Ya kita lihat besok kalau dia tembus lagi 350 ya bisa kalau Bapak Ibu mau. Tapi kalau dia melanjutkan penurunan ya sangat peluang ke 320 untuk EMJS ya. Seperti itu ke EMJS. Kalau saya EMJS lebih ke wait and see aja dulu. Momentumnya tuh hari Selasa kemarin dia sempat rebound dan kena profit taking, yaitu udah menurut saya sudah selesai karena dia mencoba lagi naik hari tanggal 6 September Rabu, gagal dan turun. Ini Kamis hari ini gagal, ya, jebol ya, sinyalnya sih kurang bagus seperti itu. Berarti seller masih kuat dari atas, ya ada peluang ya bisa turun. Seperti itu ke MJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di 1.040 menguat 0,48%. Langsung saja ke teknikannya. MPMX malah bagus ya. Dia beda sendiri nih. Tiba-tiba tembus 1.050. Besok tuh
ada peluang minggu depan nge-swing atas 5%, mungkin 4-5% lah ya. Targetkan aja 1080 sampai 1100 untuk MPMX. Tapi kalau Bapak Ibu beli harga sekarang itu supportnya agak jauh. Kalau support kuatnya kan 1000 atau 990. Tapi kalau mau cut loss misalnya di 1025, gagal bertahan di atas trendline downtrendnya ini juga boleh. Tapi ya jangan keganggu psikologis, jangan nyesal kalau ternyata habis itu dia rebound lagi ya. Ya ini memang area yang ada potensi bisa rebound. Area ini nih ya, karena konfirmasinya kan 1000, jebol itu baru turun. Nah ini harganya memang kurang ideal kalau mau balik. Tapi ya namanya market, bisa aja dibeli kalau melihat sinyalnya bagus. Ya itu harus bisa baca bid offer atau chart time frame lebih kecil. Nah kalau mau belajar itu tuh Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Tapi bukannya scalping itu harus scalping mantengin market 8 jam, nggak juga. Kita lihat ya sebisa kita aja ya. Bisa juga itu dipakai untuk entry saham-saham swing trade ya, bagaimana kondisinya saat di support atau saat mencoba breakout. Nah itu bisa dipakai, tekniknya nggak hanya untuk scalping, tapi untuk swing entry-nya juga bisa. Jadi bisa dipakai di market bullish, sideways, bahkan downtrend. Jadi itu yang penting Bapak Ibu mau belajar, kuasai, dan ya dengan sendirinya kalau udah disiplin, profit datang aja ya, seperti itu. Kalau tertarik langsung aja daftar di kelas scalping Borneo Trader, linknya ada di deskripsi. Seperti itu. Untuk MPMX kita lihat aja besok tembus nggak 1050. Kalau tembus ya semoga aja valid dan nge-swing atas 5% mungkin bisa dapat untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di 835 terkoreksi 0,59%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GJTL menurut saya sih belum, walaupun mungkin bisa mantul di 800-an. Kalau dilihat dia koreksi belum kecil, tinggal lihat besok aja ya. Cuman kalau Bapak Ibu beli harga sekarang tuh harga-harga nanggung, supportnya agak jauh 800. Kalau saya tunggu GJTL ini nanti di melihat historinya ya. Ada resisten kuat di Juni 2022 tuh di 740, 720. Di situ saya mau nunggu GJTL lagi. Ya kalau memang bagus ya di situ untuk GJTL. Saya lebih ke wait and see aja dulu, tapi semestinya selama di atas 800 aman. Tapi kalau dia sampai turun dari 800 ya tadi ke arah 740 sampai 700 untuk GJTL. Situ area menarik untuk beli ya. Seperti itu. GJTL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5025 menguat 0,5%. Langsung saja ke teknikannya. Cepin kalau kondisi seperti ini dia di area support kuat, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan dia itu ada double top yang sudah terkonfirmasi jebol. Jadi potensi besar dia itu bisa turun ke sekitar 4000 berapa nih? 4800. Itu ada neckline cup and handle-nya. Ini dulu ya. Dan ya kalaupun jelek-jeleknya lanjut turun lebih dalam, ya maksimal menurut saya 4400 lah. Ini aja palingan ya untuk Cepin. Tapi kalau misalnya besok ISG rebound, Cepin bisa nge-swing atas. Targetnya masih sama, mungkin neckline-nya ini dulu 5100 5175 dan masih sama gambaran saya bisa pola dead cat bond kalau ISG jebol 6900 atau 6850 itu jebol ya. Cepin arahnya ke bawah minimal 4800 dan maksimal mungkin 4400. Seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1220 terkoreksi 2%. Langsung saja ke teknikannya. Untuk Japa udah indikasinya kurang bagus. Sudah terkonfirmasi jebol EMA 200-nya dan kalaupun mampu naik ya paling 1280 itu koreksi lagi dengan target arahnya menurut saya untuk Japa itu 1100. Jadi lebih ke wait and see lah kalau untuk Japa. Tapi ya ada peluang lah kalau ISG ke 7050 7100, Japa bisa ke 1300 menguji neckline-nya ini, menguji EMA 200-nya. Kalau dia bertahan di atas 1300 cukup aman. Itu aja ya. Di bawah itu sangat mungkin dia ke 1100 untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup dengan 472 terkoreksi 0,42%. Langsung saja ke tadikannya. Main malah bagus, dia terus membentuk higher low dan berada di atas EMA 200-nya. Ini bisa jadi nanti kalau big cap-nya poultry rebound besok, Main rebound. Malah Main rebound bisa kenceng nih, bisa ke 500. Targetkan aja dia 500 kalau bisa jalan ya untuk Main. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, supportnya agak jauh 450. Hitung aja risk rewardnya seperti apa untuk Main.
Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SMGR yang ditutup di harga 6.875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya, SMGR mantul dari support juga, cuman ini saya sudah gambar dia ada pola ascending triangle, tapi sinyalnya kurang oke, bisa jebol juga 6.700 kalau ISG jebol 6.900. Pokoknya kita lihat ISG jebol juga SMGR support. Untuk SMGR saya masih ada hold nih, SMGR belum kemana-mana, tinggal lihat minggu ini. Kalau ISG 57.100, SMGR peluang besar ke 7.300, itu swing atasnya minggu depan. Kalau besok ISG rebound, Senin rebound, yes, SMGR 7.300 minimalnya ya. Semoga aja bisa profit taking sekitar 4% 5% ya, lumayan. Ya, untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup dari 10.700, terkoreksi 0,69%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INTP agak rawan, supportnya di 10.500 atau 10.400. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INTP supportnya ada di 10.500. Dengan kondisi seperti ini sih menurut saya sudah rawan ya. Kenapa? Karena dia gagal. Mestinya kalau mau bagus dia bertahan di atas 11.000, ternyata jebol. Ini bisa jadi pola dead cat bond juga ya. Pokoknya kita lihat ISG-nya. ISG-nya jebol 6.900, INTP arahnya ke bawah. Bahkan dia bisa ke 10.000. Itu untuk INTP. Ya, tinggal lihat ISG-nya. Kalau ISG-nya atas, INTP akan nge-swing atas dengan target resistennya nggak usah muluk-muluk lah. Kalau ke 11.500, ke 10.200, ke 11.200 itu udah cukup bagus lah. Dari sekarang dapat 5%, lumayan. Itu aja ya. Seperti itu TNTP. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMBR yang ditutup di harga 358, terkoreksi 0,55%. Langsung saja ke teknikalnya, SMBR ada pola 3 black row dan koreksi volume kecil, tapi sayangnya dia jebol support 360. Tapi nggak masalah, kalau besok bisa rebound aman. Pokoknya besok koreksi lanjut arahnya bawah 330. Jadi untuk SMBR kalau kondisi seperti ini harus rebound besok kalau mau aman. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.